Now be wiped down at the back of the field. So watch the. At the moment, it's difficult to say. For sure, we are not super ready. Langsung gemparkan Moto3 hari ini. Veda Ega Pratama alami insiden mengejutkan di race Moto3 seri Amerika hari ini. Satu Indonesia dipastikan sangat terkejut lihat penyebab dan info kondisi terkini Veda Ega Pratama usai insiden. Sementara itu, legenda MotoGP dari Honda, Dani Pedrosa sampai ikut notis dan bahkan buka suara jujur dan menghebohkan. Melihat insiden Veda Ega tersebutkah? Wah wah wah, simak semua selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Hasil mengejutkan sekaligus menegangkan datang dari penampilan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama pada Moto3 Amerika 2026. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas ini awalnya menghadirkan harapan besar, namun berakhir dengan insiden crash yang mengerikan dan menghentikan langkahnya lebih cepat dari yang diharapkan. Sejak awal balapan, Veda tampil meyakinkan. Memulai dari posisi keempat, hasil kualifikasi yang sudah luar biasa untuk seorang rookie, ia langsung terlibat dalam persaingan ketat di barisan depan. Start yang agresif dan penuh percaya diri membuatnya tetap berada di rombongan pembalap terdepan. Namun, kerasnya karakter sirkuit COTA mulai menunjukkan taringnya. Lintasan yang teknikal, penuh tikungan cepat dan menuntut presisi tinggi, membuat banyak pembalap harus bekerja ekstra keras menjaga keseimbangan motor. Dalam situasi seperti ini, sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Veda sempat mengalami penurunan posisi hingga ke urutan ke-8. Meski demikian, mentalitasnya sebagai pembalap yang pantang menyerah kembali terlihat. Ia perlahan memperbaiki ritme dan berhasil naik ke posisi ke-6, sebuah tanda bahwa ia masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing menuju podium. Sayangnya, momen krusial justru datang terlalu cepat. Memasuki lap keempat, tepat di tikungan 2, insiden mengerikan terjadi. Ban depan motor Veda tiba-tiba kehilangan grip, menyebabkan high side keras yang membuatnya terlempar dari motor. Benturan yang terjadi cukup mengkhawatirkan, mengingat kecepatan tinggi yang ia bawa saat itu. Situasi semakin dramatis ketika motor Veda yang melintang di lintasan kemudian tertabrak oleh Joel Esteban dari tim Level Up KTM. Insiden tersebut membuat kedua pembalap harus mengakhiri balapan lebih awal. Momen ini menjadi pukulan berat tidak hanya bagi Veda, tetapi juga para penggemar yang berharap ia bisa kembali mencetak hasil gemilang seperti di seri sebelumnya. Namun di tengah kekhawatiran tersebut, kabar baik segera datang. Setelah mendapatkan penanganan medis, dikonfirmasi secara resmi bahwa Veda berada dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera serius. Sebuah kabar yang tentu menjadi hal paling melegakan, mengingat betapa kerasnya crash yang ia alami. Insiden ini sekaligus menjadi kegagalan finish pertama bagi Veda di Moto3 2026. Sebelumnya, ia tampil sangat konsisten dengan finish kelima di Thailand dan bahkan mencetak sejarah lewat podium ketiga di Brazil. Meski hasil di Amerika terasa pahit, perjalanan Veda musim ini sejatinya masih sangat menjanjikan. Sebagai seorang rookie, mengalami crash adalah bagian yang hampir tidak terpisahkan dari proses belajar. Bahkan banyak pembalap besar dunia juga pernah mengalami situasi serupa di awal karir mereka. Yang terpenting bukanlah jatuhnya, tetapi bagaimana cara bangkit setelahnya. Justru dari insiden seperti ini, Veda bisa mendapatkan pelajaran berharga, mulai dari memahami batas grip ban, membaca karakter lintasan yang lebih ekstrim, hingga mengelola risiko saat balapan berlangsung sengit. Dan kabar baiknya, semua ini terjadi di awal musim. Artinya masih ada banyak waktu bagi Veda dan tim Honda Tim Asia untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Setelan motor bisa disempurnakan, strategi balap bisa diperbaiki, dan pengalaman dari crash ini bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Melihat performanya sejauh ini, sulit untuk meragukan potensi besar yang dimiliki Veda. Ia sudah membuktikan mampu bersaing di level atas, bahkan melawan pembalap yang lebih berpengalaman. Crash di Amerika mungkin menjadi jeda, tetapi bukan akhir dari cerita. Justru ini bisa menjadi titik balik yang membuatnya semakin matang dan kuat di lintasan. Kini pertanyaannya, bagaimana respon Veda di balapan berikutnya?
Apakah ia akan langsung bangkit dan kembali ke jalur podium? Ataukah butuh waktu untuk menemukan kembali ritmenya? Menurut kamu, apakah crash ini akan mempengaruhi performa Veda ke depan? Atau justru membuatnya semakin ganas di seri berikutnya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar! Insiden yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika 2026 diharap tak hanya menjadi sorotan publik Indonesia, tetapi juga mulai menarik perhatian figur-figur besar di dunia balap motor. Salah satu nama yang diharapkan ikut angkat bicara adalah legenda MotoGP milik Honda, Dani Pedrosa. Sosok yang dikenal sebagai salah satu rider paling halus dan teknis dalam sejarah MotoGP itu diyakini memahami betul bagaimana kerasnya dunia balap, terutama bagi seorang rookie yang sedang menjalani musim perdananya. Insiden crash yang dialami Veda di Circuit of the Americas pun dianggap sebagai bagian dari proses yang hampir tak terhindarkan. Balapan yang awalnya berjalan menjanjikan harus berakhir pahit bagi Veda setelah mengalami high side di tikungan 2 pada lap keempat. Sebuah kecelakaan yang cukup mengerikan, terlebih karena motornya sempat tertabrak pembalap lain di lintasan. Namun, kabar baik datang setelahnya. Veda dipastikan dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera serius. Disinilah sosok seperti Dani Pedrosa dinilai sangat relevan untuk memberikan pandangan. Sebagai mantan pembalap yang telah melewati berbagai fase, dari masa rookie hingga menjadi salah satu ikon Honda, Pedrosa tentu memahami bahwa hasil buruk dalam satu balapan bukanlah gambaran dari keseluruhan kemampuan seorang pembalap. Bahkan dalam banyak kesempatan sepanjang kariernya, Pedrosa juga pernah mengalami momen sulit, termasuk crash yang tak terduga. Pengalaman itulah yang membuatnya diyakini akan memberikan sudut pandang yang bijak dan menenangkan bagi Veda. Dukungan dari figur sebesar Pedrosa tentu akan menjadi suntikan moral yang luar biasa. Bukan tidak mungkin, jika benar ia memberikan komentar, pesan yang disampaikan akan berisi dorongan agar Veda tidak larut dalam kekecewaan. Karena dalam dunia balap, insiden seperti ini memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Crash bukan selalu soal kesalahan fatal, terkadang itu hanyalah kombinasi dari kondisi lintasan, grip ban, dan dinamika balapan yang sulit diprediksi. Yang terpenting adalah bagaimana seorang pembalap merespons kejadian tersebut. Dengan apa yang sudah ditunjukkan Veda sejauh ini, finish kelima di Thailand dan podium ketiga di Brazil, jelas bahwa ia memiliki kualitas untuk bersaing di papan atas. Bahkan performanya sebagai rookie sudah melampaui ekspektasi banyak pihak. Karena itu tidak ada alasan untuk meragukan potensinya hanya karena satu hasil buruk. Justru jika melihat dari perspektif pembalap berpengalaman seperti Pedrosa, momen ini bisa menjadi titik pembelajaran yang sangat penting. Sebuah fase yang akan membentuk mental, meningkatkan kehati-hatian, dan memperkaya pengalaman di lintasan. Pesan yang kemungkinan besar akan digaungkan adalah sederhana namun sangat berarti. Jangan menyesali hasil hari ini. Balapan sudah berlalu, dan yang bisa dilakukan sekarang adalah mengambil pelajaran darinya. Musim masih panjang, Moto3 2026 baru memasuki tahap awal dan masih banyak seri yang bisa dimanfaatkan untuk bangkit. Dengan dukungan penuh dari Honda Tim Asia, serta pengalaman yang terus bertambah, peluang Veda untuk kembali bersinar tetap terbuka lebar. Bahkan bukan tidak mungkin ia akan comeback dengan cara yang lebih mengesankan. Karena dalam dunia balap, seringkali kegagalan justru menjadi fondasi dari kesuksesan berikutnya. Jika Veda mampu bangkit dengan cepat, belajar dari kesalahan dan mempertahankan mentalitas kuatnya, maka apa yang terjadi di Amerika bisa berubah menjadi bahan bakar untuk tampil lebih ganas di seri-seri selanjutnya. Dan ketika itu terjadi, dunia akan kembali melihat bahwa talenta muda dari Indonesia ini memang layak diperhitungkan. Kini harapan besar pun mengarah pada bagaimana Veda merespon situasi ini. Apakah ia akan terpuruk atau justru bangkit lebih kuat? Menurut kamu, jika Dani Pedrosa benar-benar memberikan pesan untuk Veda, apa yang paling penting untuk ia sampaikan? Dan apakah Veda bisa segera comeback dan kembali ke papan atas Moto3? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Performa konsisten kembali ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Moto3 2026.
Meski berstatus sebagai rookie, Veda justru tampil layaknya pembalap berpengalaman dengan catatan luar biasa. Selalu start dari baris kedua dalam 3 seri awal musim ini. Sebuah pencapaian yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak awal debutnya di Moto3, Veda langsung mengirim sinyal kuat kepada para rivalnya. Pada seri pembuka di Cheng International Circuit, ia sukses mengamankan posisi start kelima. Hasil tersebut sudah cukup mengejutkan, mengingat banyak pembalap debutan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Namun yang lebih impresif, Veda tidak hanya bersinar di sesi kualifikasi. Dalam balapan tersebut, ia tampil berani dan kompetitif, bahkan sempat terlibat duel sengit dalam perebutan podium. Hingga akhirnya, pembalap asal Gunung Kidul itu menuntaskan lomba di posisi kelima. Hasil yang semakin mengukuhkan bahwa ia bukan rookie biasa. Momentum positif itu terus berlanjut di seri kedua yang berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Di sirkuit yang juga baru baginya, Veda kembali menunjukkan kualitas dengan start dari posisi keempat. Dan sekali lagi, ia membuat kejutan besar. Balapan di Brazil menjadi momen bersejarah. Setelah sempat tercecer dan harus menghadapi situasi red flag, Veda mampu bangkit dengan performa luar biasa. Ia melesat di lap-lap akhir dan akhirnya finish di posisi ketiga, meraih podium pertamanya di level Grand Prix. Hasil tersebut bukan hanya spesial untuk dirinya, tetapi juga untuk Indonesia. Veda resmi mencatatkan sejarah sebagai pembalap tanah air dengan pencapaian tertinggi di ajang Grand Prix. Memasuki seri ketiga di Moto3 Amerika 2026, tren positif itu belum juga berhenti. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas atau COTA menghadirkan tantangan baru. Sirkuit ini dikenal sangat teknikal dan sulit, bahkan sering menjadi batu sandungan bagi banyak pembalap. Namun, lagi-lagi Veda mampu beradaptasi dengan cepat. Pada sesi FP1, ia sempat berada di posisi ke-15, hasil yang mungkin terlihat biasa saja, tetapi justru menjadi awal dari progres yang signifikan. Di sesi praktis, ia berhasil memperbaiki catatan waktunya hingga naik ke posisi ke-14, cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2. Ini menjadi bukti bahwa konsistensi dan kemampuan belajar cepat adalah kekuatan utamanya. Tak berhenti di situ, Veda terus menunjukkan peningkatan. Dalam sesi lanjutan, ia mampu menembus posisi ke-10, sebelum akhirnya tampil impresif di Q2 dengan finish di posisi keempat. Hasil tersebut memastikan dirinya kembali start dari baris kedua untuk ketiga kalinya secara beruntun musim ini. Sebuah statistik yang luar biasa untuk seorang rookie. Start dari grid keempat tentu menjadi modal besar bagi Veda untuk kembali bersaing di barisan depan. Dengan posisi strategis tersebut, peluang untuk mengulang bahkan melampaui hasil di Brazil terbuka lebar. Namun, tantangan tetap tidak mudah. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan paling ketat, di mana selisih waktu sangat tipis dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Yang membuat Veda berbeda adalah konsistensinya. Di saat banyak rookie masih berjuang menemukan ritme, ia justru tampil stabil dari satu seri ke seri lainnya. Start dari baris kedua bukan lagi kejutan, melainkan mulai menjadi standar baru bagi dirinya. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana Veda bisa melangkah? Apakah ia mampu kembali mencetak podium di Moto3 Amerika dan melanjutkan tren gemilangnya? Ataukah tantangan di COTA akan menjadi ujian terberat yang harus ia taklukkan? Yang jelas, performa sejauh ini sudah cukup untuk membuat banyak orang percaya masa depan cerah sedang menanti Veda Ega Pratama. Menurut kamu, apakah Veda bisa kembali naik podium di Amerika? Atau justru ada kejutan lain yang akan terjadi di balapan nanti? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Performa luar biasa kembali ditunjukkan oleh pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam lanjutan Moto3 Amerika Serikat 2026. Kali ini, sorotan datang langsung dari sosok penting di tim, yakni manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, yang tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap perkembangan pesat sang rookie. Pada sesi kualifikasi yang digelar di Circuit of the Americas, COTA, Sabtu 28.3 waktu setempat, Veda sukses mengamankan posisi start keempat.
Sebuah hasil yang langsung mencuri perhatian, mengingat statusnya yang masih debutan di Moto3 musim ini. Bagi Aoyama, pencapaian tersebut bukan sekedar hasil bagus biasa. Ia menilai performa Veda benar-benar luar biasa, terutama jika melihat tingkat kesulitan sirkuit COTA yang dikenal sangat teknikal dan rumit. Lintasan ini biasanya membutuhkan pengalaman panjang untuk bisa ditaklukkan. Namun, Veda justru mampu tampil kompetitif sejak awal. Tak hanya Veda, Aoyama juga menyoroti progres yang ditunjukkan oleh seluruh pembalap timnya sepanjang hari kedua rangkaian Moto3 Amerika 2026, termasuk rekan setim Veda, Zen Mitani. Hari ini kedua pebalap membuat kemajuan yang sangat baik. Di hari pagi, keduanya berhasil meningkatkan feeling mereka dengan trek dan mempelajari lebih lanjut cara membalap di sirkuit ini. Hal tersebut sangat penting, karena COTA bukanlah tempat yang mudah untuk dipahami, ujar Aoyama. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana proses adaptasi menjadi kunci utama di sirkuit seperti COTA. Kemampuan untuk cepat memahami karakter trek menjadi faktor pembeda, dan disinilah Veda menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda dengan potensi besar. Namun di balik hasil gemilang tersebut, ada cerita yang sedikit disayangkan. Aoyama secara khusus menyoroti insiden pelanggaran batas lintasan atau track limit yang membuat catatan waktu terbaik Veda harus dibatalkan oleh Race Direction. Veda mencatatkan waktu lap yang sangat baik dan bahkan terus meningkat pada putaran keduanya. Sayangnya, lap itu dibatalkan. Jadi dia harus finish di posisi keempat, meskipun sebenarnya dia bisa saja berada di posisi yang jauh lebih tinggi atau di grid depan, papar Aoyama. Ucapan ini menjadi sinyal kuat bahwa potensi Veda sebenarnya belum sepenuhnya terlihat di hasil akhir. Jika tidak ada insiden tersebut, bukan tidak mungkin ia bisa mengamankan posisi start yang lebih depan lagi. Sebuah indikasi betapa kompetitifnya performa yang ia tunjukkan. Di sisi lain, Aoyama juga memberikan apresiasi kepada Zen Mitani yang tampil tak kalah gigih. Pembalap asal Jepang itu berhasil lolos dari sesi kualifikasi 1 atau Q1 dan kemudian mengamankan posisi start ke-12 di Q2, sebuah perjuangan yang dinilai sangat solid. Secara keseluruhan, itu adalah hari kualifikasi yang sangat positif untuk kedua pembalap kami. Sekarang kita menantikan balapan yang sesungguhnya besok atau Senin dini hari WIB. Tutup Aoyama optimis. Komentar tersebut menegaskan bahwa Honda Tim Asia berada dalam kondisi yang cukup percaya diri menghadapi balapan utama. Dengan dua pembalap yang sama-sama menunjukkan progres, peluang untuk meraih hasil maksimal pun terbuka lebar. Khusus bagi Veda, posisi start keempat menjadi modal yang sangat berharga. Ia memiliki peluang besar untuk langsung bersaing di barisan depan sejak awal. Namun tentu saja, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai saat lampu start padam. Apakah Veda akan mampu memanfaatkan posisi strategis ini untuk kembali mencetak podium? Ataukah tekanan balapan di sirkuit teknis seperti COTA akan menjadi ujian tersendiri? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Kepercayaan dari tim, termasuk dari sosok berpengalaman seperti Hiroshi Aoyama, menjadi bukti bahwa Veda bukan sekedar pembalap muda biasa. Menurut kamu, apakah Veda bisa memaksimalkan posisi start keempat ini untuk meraih podium di Moto3 Amerika? Atau justru akan ada kejutan lain di balapan nanti? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.